Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji tema tentang sebab-sebab orang yang berpaling dari nikmat Allah, artinya tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena mendapatkan musibah. Padahal kata Imam Ghazali, bagi orang yang cerdas ketika menjumpai yang namanya musibah di dunia, hendaknya dia senang dan bersyukur. Alasannya satu, bahwa musibah yang kita alami ini tidak ditambah dan dilipat gandakan. Nomor dua, musibah yang menimpa diri kita. Jadi musibah itu artinya sesuatu yang menimpa, mengenai. Ada yang mengenai kita menyenangkan. Contohnya awal bulan tanggal 25 bagi karyawan swasta kan dapat gaji. Itu menyenangkan. Nah, yang menimpa kita itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kedua-duanya itu berpotensi untuk mendatangkan pahala. Bagaimana caranya? Tergantung sikap hati. Nah, musibah seperti yang tidak sesuai dengan hati itu seperti sakit, kemelaratan, ujian-ujian lain, kita harus senang dan bersyukur karena tidak menimpa urusan agama. Padahal yang namanya sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia seisinya. Bagi orang yang melihat dengan kacamata iman, orang mengorbankan sholat 5 waktu demi pekerjaan. Nah itu berarti kan cara pandangnya beda udah. Demi pekerjaan sholat rela ditinggalkan. Padahal udah viral hadisnya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sholat sunnahnya. Sholat wajibnya bagaimana? Nah, orang kalau tidak melihat dengan kacamata iman, santai-santai aja, nggak sholat, berarti musibahnya itu adalah musibah agama. Yang ketiga adalah dia harus senang dan bersyukur karena setiap hukuman atau sanksi berpotensi untuk diakhirkan nanti di akhirat, bisa diterima di akhirat. Sementara musibah dunia itu buat hiburan aja lah. Buat apa Mas Oto? Buat hiburan. Kenapa menghibur daripada nanti dibalas di akhirat? Musibah dunia itu nggak selamanya berakhir. Kata Bang Haji, pesta tidak selamanya. Saya dulu ketika ada Piala Dunia, wah senangnya Masya Allah. Tapi teringat hadis riwayat Bang Haji Roma Irama, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Berakhir, demikian juga musibah penderitaan akan berakhir. Maka dari itu hendaknya seorang hamba itu merasa ringan terhadap musibah yang dialami. Ya belajar, kita belajar. Saya cuma bisa baca ini aja saya seminggu itu. Seminggu saya renungkan. Oh, maksudnya ini Imam Ghazali. Kemudian yang keempat, bahwa musibah yang kita alami sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Padahal kata para ulama, iman yang paling berat nilainya, iman tertinggi, kualitas iman tertinggi seseorang itu, rukun iman yang keenam ada apa? Beriman kepada qada qadar, baik dan buruk itu adalah dari Allah. Tapi kita kadang-kadang nggak mau beriman. Beriman kepada Allah pasti, beriman kepada malaikat iya, beriman kepada kitab-kitab jelas, beriman kepada utusan Allah iya, beriman kepada hari akhir pasti. Yang keenam ini manusia kadang-kadang nggak mau beriman bahwa beriman kepada qada qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau sudah ditentukan, ditulis, kenapa kita berkeluh kesah?
Nah, kalau sudah tertulis bagaimana? Pasti terjadi. Kalau sudah terjadi, waqad wasalat wa waqa'al faragh wastaraha min ba'diha min jami'iha. Kalau musibah itu terjadi berarti selesai urusan dan orang itu akan merasa lega dari sebagian musibah atau seluruh musibah. Contoh, apa namanya, Mas Toto kemarin jantengan. Itu kalau tidak diambil tindakan berbahaya apa enggak itu? Terkilir. Akhirnya dibawa ke ahli tulang. Dimana kalau di atas itu Cimande. Itu kalau enggak diambil tindakan, sakitnya terus menerus apa enggak itu? Tapi nanti kan ditarik itu sakitnya, waduh, ya kan tergambar di sini. Diambil tindakan, enggak diambil tindakan, wah ambil tindakan. Kalau sudah diambil tindakan sakit, tapi sakitnya kan sementara. Setelah itu akan terasa nikmat. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah bahwa pahala bersabar terhadap musibah aktsaru minha, lebih banyak daripada musibah itu sendiri. Dan musibah-musibah yang ada di dunia itu adalah jalan menuju akhirat. Jadi musibah itu misaluhu ad-dawa alladzi yu'lam fil hal wa yanfa'u fil ma'al. Musibah itu bagikan penyakit yang bagikan obat, jamu pahit, memang enggak enak sekarang, akan tetapi akan membuat orang itu sehat pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan dari 5 poin ini bisa kita sedikit memahami tentang musibah yang kita alami. Kita senang aja, kita terima aja, kita ridho. Dengan kita ridho, mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan meningkatkan nikmatnya kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.